Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wayan Merianti. Saya dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NPM 222000031, dengan dosen pengampu Ibu Rani Fitria Imran MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai otak manusia untuk memenuhi pelajaran mata kuliah neuroscience. Langsung saja, otak adalah salah satu organ yang fungsinya sangat vital bagi manusia. Otak terdiri dari berbagai bagian yang fungsinya masing-masing, yang memiliki fungsinya masing-masing. Setiap bagian otak memiliki fungsi tertentu yang mempengaruhi sistem kerja berbagai organ tubuh. Otak juga pusat sistem syaraf pada vertebrata dan banyak invertebrata lainnya. Otak manusia adalah struktur pusat pengaturan yang memiliki volume sekitar 1350 cc dan memiliki 100 miliar sel saraf atau neuron. Secara garis besar, otak dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah otak besar yang sering disebut dengan cerebellum, otak kecil cerebellum, dan batang otak atau brain system. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari ketiga bagian tersebut. Yang pertama adalah otak besar atau cerebellum. Nah, cerebellum ini juga dibagi menjadi 2 bagian otak. Yang pertama adalah otak kiri dan otak kanan. Otak kanan ini berfungsi untuk mengontrol bagian tubuh di sisi belahan tubuh kiri, dan sebaliknya juga otak kiri juga mengontrol pergerakan di sisi tubuh kanan. Nah, contoh otak kiri dan otak kanan. Otak kiri ini tidak berwarna atau polos, dan otak kanan ini berwarna-warni. Nah, otak kiri ini juga lebih menonjolkan ke bahasa, angka, analisa, logika, urutan, hitungan, detail, dan juga jangka ingatannya pun pendek. Sedangkan otak kanan ini sebaliknya, ia memiliki kreativitas, konseptual, seni atau musik, gambar, dimensi, emosi, imajinasi, dan sering ngomong, dan juga jangka ingatannya pun panjang. Selain itu juga, fungsi otak kiri ini untuk mengatur bahasa, penalaran, dan kemampuan berbicara. Bagian otak kiri ini juga kerap dikaitkan dengan hal-hal logis, fakta, angka-angka, hingga analisis. Jika otak sisi kiri ini mengalami cedera, kemampuan berbicara dan gerakan di sisi kanan tubuh umumnya akan terpengaruh. Sedangkan fungsi otak kanan ini pun umumnya berkaitan dengan imajinasi, seni, kreativitas, dapat mengekspresikan emosi, pengenalan wajah, dan musik. Oleh karena itu, seseorang yang berdominan menggunakan otak kanan cenderung menjadi pemikir yang bebas dan kreatif. Nah, otak besar juga bisa dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah lobus frontal, yang kedua lobus parietal, yang ketiga lobus temporal, dan yang keempat adalah lobus occipitalis. Yang kedua adalah otak kecil atau sering disebut dengan cerebellum. Otak kecil ini juga terdapat di bagian belakang, berfungsi untuk keseimbangan tubuh, postur, dan pemerataan fungsi otak kiri dan kanan atau sering disebut equilibrium. Dan yang ketiga adalah batang otak atau sering disebut brainstem. Ini berfungsi untuk stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang, serta mengirim dan menerima pesan antara berbagai bagian tubuh dan otak. Batang otak ini juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah otak tengah atau mesencephalon, yang kedua adalah pons, dan yang ketiga adalah mandula oblongata. Nah, otak tengah atau sering disebut dengan mesencephalon adalah struktur yang sangat kompleks karena terdiri dari berbagai kelompok neuron, jalur saraf, dan lainnya.
Dan yang kedua adalah pons, merupakan bagian terbesar dari batang otak yang terletak di bawah otak tengah. Dan yang ketiga adalah oblongata. Medula oblongata berfungsi untuk pengaturan aktivitas tubuh termasuk mengalirkan darah, kadar oksigen, serta fungsi jantung dan paru-paru. Nah, mungkin hanya ini saja presentasi mengenai otak dari saya. Mohon maaf jika ada salah ataupun penjelasan saya kurang jelas. Saya akhiri. Selamat malam dan terima kasih.